Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan juga para santriwan dan santriwati yang hadir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inayah dari Allah. Terlebih khusus yang kita cintai dan kita muliakan, guru kita, orang tua kita, Hadratul Mukarram Kiai Haji Khalil Muhammad, matta'anallahu bituli hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan perlindungan, sehingga beliau tetap dapat membimbing kita dan mengisi hari-hari kita tiap saat. Karena itu kita berbangga dan bergembira tatkala kita masih dibimbing oleh orang tua seperti beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khalil Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dikatakan ana urid, anta turid, nahnu nurid, yang artinya ana urid, aku menghendaki, wa anta turid, dan engkau menghendaki juga, menginginkan, wa nahnu nurid, dan kita semua mengharapkannya. Wallahu fa'alun lima yurid, tapi segala sesuatu itu tergantung dari kehendak Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah lama saya dijadwalkan untuk bisa bertatap muka dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua di tempat ini. Tapi karena corona ya, karena isu corona akhirnya tertunda sampai malam hari ini. Patut bersyukur saya bisa hadir di tempat ini dan tidak ada corona. Namun ya, jadi saya katakan, kadang-kadang kita ini menghendaki, tapi Allah menentukan yang lain. Kadang-kadang keinginan kita sesuai dengan ketentuan Allah. Semalam saya hampir membatalkan berangkat ke sini. Hampir saya batalkan. Karena di Malang, di tempat saya ini, cuacanya 16 Celcius. Jadi dingin sekali. Biasanya panas, tiba-tiba dingin. Maka yang terjadi, banyak orang-orang Singosari di tempat saya ini yang sakit mendadak. Termasuk saya. Sakitnya biasa, flu, pilek, meriang, ya, masuk angin, biasa. Cuman kan mau pengajian, menjadi luar biasa. Kalau orang sakit gak pergi, ya enak di rumah. Tapi tadi pagi saya bismillahirrahmanirrahim teringat
apa yang disampaikan oleh guru saya Abu Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah. Beliau itu kalau sedang sakit senang mengaji. Kalau ditanya kenapa kok tetap suka mengaji, kata beliau, astashfi bid-dars. Saya mencari kesembuhan dengan cara mengaji, yaitu mengaji dijadikan obat. Katanya kalau sudah mengajar atau mengaji ini hilang sakit-sakit itu. Dan ini saya rasakan sendiri. Tadi sebelum kesini saya tidur, tapi sekarang rasanya sembuh. Alhamdulillah. Ini namanya astashfi bid-dars. Saya mencari kesembuhan dengan mengaji. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara kita, keluarga kita yang malam hari ini oleh Allah SWT dicoba sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Kita dan keluarga kita mudah-mudahan tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa melaksanakan kewajiban sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi secuplek, walaupun saya tidak ikut dari depan melihat cuplikan film tentang muassis pesantren Gunung Sari, Kiai Haji Muhammad yang tadi itu. Ternyata cita-cita beliau itu sangat mulia. Walaupun cuma sepintas ya, tapi saya bisa membaca. Wah, beliau mendirikan pesantren dan juga mengatur kehidupan masyarakat di desa ini. Ini luar biasa. Harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan akhlak, harus sesuai dengan akidah yang benar. Maka kalau ada warga Gunung Sari ya, atau pesantren atau sekitar di desa ini kok nggak cocok dengan beliau almarhum Kiai Haji Muhammad, itu berarti sudah melenceng dari garis yang ditentukan oleh orang tuanya, yaitu beliau almarhum Kiai Haji Muhammad beserta kawan-kawannya yang tadi disebutkan dalam film itu ya, cuplikan film sangat luar biasa. Karena itu kita harus dan kita wajib menjaga kondisi kita, masyarakat kita, pesantren kita. Ini harus tetap sesuai dengan jalur apa? Syariat yang benar, akidah yang benar, akhlak yang benar. Karena akhir-akhir ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sedih. Kita sering sedih sekali melihat kondisi umat Islam di Indonesia ini. Macam-macam aliran sesat, macam-macam perilaku sesat, macam-macam keadaan-keadaan yang sama sekali tidak sesuai dengan syariat. Dan itu pun dilakukan oleh orang-orang yang dikenal, kadang-kadang ini dikenal sebagai tokoh masyarakat. Barusan kemarin itu saya melihat satu video tayangan di Jogja atau di Jawa Tengah. Itu ada ritual. Ini kalau orang Jawa ngerti ya, kejawen namanya ya. Kalau orang Madura ngerti ya, kejawen ya. Oneng kejawen. Kejawen yaitu ritual yang seperti memberikan sesajen kepada Nyai Roro Kidul ya. Ritual-ritual semacam tersebut. Kemudian ada sekelompok umat Islam yang merasa keberatan dengan ritual itu karena mengandung kesyirikan.
larung laut. Larung laut untuk Nyai Roro Kidul. Kalau dalam Islam boleh enggak memberikan sesajen kepada Nyai Roro Kidul? Enggak boleh, haram, bahkan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Setelah kejadian itu kemudian ada sekelompok pemuda muslim bersama dengan aparat yang saya lihat ini. Aparat kepolisian kerjasama. Karena di sana ada ritual-ritual yang sangat tidak etis dan tidak baik. Maka dibubarkan acara itu. Disuruh bubar dan akhirnya bubar. Tapi seminggu kemudian saya mendapatkan juga video. Saya heran sekali. Karena dalam video itu ada sekelompok anak muda, bahkan juga ada yang tua. Saya nggak tahu namanya ya. Ada yang membela keberadaan ritual sesajen kepada Nyai Roro Kidul. Saya sedih karena saya ini pengurus NU di Singosari. Saya ini alhamdulillah masih tercatat sebagai wakil Rois Surya MWK NU Singosari. Ya orang NU di saya. Itu yang membuat pernyataan justru kawan-kawan NU dari Malang Kabupaten yang saya nggak tahu orangnya ini mengatakan kami akan tetap membela kebudayaan apapun bentuknya akan kami bela. Saya melihat bahwa ini aliran-aliran sesat, perilaku-perilaku sesat ini sudah mulai banyak pembela-pembelanya. Sedih. Nah, kalau kita seperti tadi film Kiai Haji almarhum Kiai Haji Muhammad terus mengajarkan bahwa orang kampung sini dan pesantren sini itu harus berpegang teguh dengan syariat, akidah dan akhlak. Syariat maksudnya adalah urusan fikih. Kalau kita bangsa Indonesia, fikih kita menganut fikih mazhab Imam Syafi'i. Kemudian akidah. Kalau kita orang Indonesia, kita mengatakan akidah kita ikut Imam Asy'ari. Kemudian akhlak yang sering juga disebut sebagai ilmu tasawuf. Maka untuk umat Islam Indonesia, akhlak dan tasawufnya itu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi. Dari 3 komponen syariat, akidah dan akhlak. Kalau orang-orang zaman dahulu kala, kita nggak usah berbicara tentang zaman para sahabat ya. Hanya tadi cuplikan dari film almarhum Kiai Haji Muhammad tadi sudah menyatakan bahwasanya beliau membuat situasi di tempat ini dan sekitarnya ini adalah orang-orang yang peduli terhadap syariat, akidah dan akhlak. Nah, kalau sekarang ada misalnya orang Gunung Sari, misalnya tiba-tiba membuat video membela perayaan ritual sesajen untuk Nyai Roro Kidul. Kira-kira sudah benar nggak? Kalau ada orang Gunung Sari tiba-tiba membuat video pembelaan terhadap ritual sesajen untuk Nyai Roro Kidul, sudah benar nggak? Kalau dilihat dari dawuh beliau apa yang disampaikan oleh
beliau almarhum muassis pesantren sini. Jelas melanggar, jelas ini keluar dari garis-garis yang telah ditentukan oleh beliau. Betul? Betul? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang kondisi kita umat Islam di Indonesia ini sudah sangat banyak perubahan-perubahan, maka kita wajib untuk merujuk kepada orang tua kita. Mestinya orang NU itu yang merujuk kepada ajarannya Mbah Hasyim Asy'ari, bukan merujuk kepada kepentingan duniawi semata. Yang sekarang ini ya tadi itu hanya untuk membela suatu budaya, padahal yang dibela ini kesyirikan. Akhirnya menggunakan nama NU untuk membela kemusyrikan. Na'udzubillah min ya. Yang jadi masalah memang kondisi dari daerah sampai pusat. Ini sudah berubah, tidak seperti zaman dahulu kala. Karena itu kalau ada orang ya, yang masih tetap mengikuti ajaran para ulama salaf, paling tidak para ulama salaf yang usianya setara dengan ayah dan kakek-kakek kita, yang belum terkontaminasi, belum tercemarkan oleh pemikiran-pemikiran sesat zaman sekarang. Itu mestinya merujuknya kepada siapa? Orang tua kita terdahulu. Tapi kan susah. Sekarang saya orang NU, saya punya struktur organisasi. Struktur organisasi kalau NU itu, kalau saya di MWC itu berarti kecamatan, ya. Kemudian naik dikit, namanya apa? Di PCNU itu kabupaten atau Kodia, naik lagi di provinsi, ya, naik lagi ke pusat yaitu PBNU. Sekarang di PBNU pun begitu, tidak begitu peduli terhadap akidah, syariah dan akhlak yang sesuai dengan ajaran ulama-ulama terdahulu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita menengok kitab-kitab salaf, saya mohon maaf ini, saya sayang tadi tidak sempat dengarkan bocoran ini ya. Tapi kalau melihat film tadi itu ada di situ videonya atau sosok Syekh Muhammad bin Ismail. Saya kenal baik sama beliau ya, tahu persis. Nah ini sepertinya ada apa nih? Ada sambungannya dengan Mekah ya? Betul ya? Muassis Kiai Haji Muhammad dan juga beliau orang tua kita Kiai Haji Khalil Muhammad, apa pernah di Saudi ya? Di Mekah? Saya sayang tidak tahu, tidak tanya lebih. Cuman tipe-tipe foto video tipe ya yang ada di mana belakang tadi itu Kiai Haji Muhammad almarhum, dengan gaya-gayanya itu saya lihat gaya-gaya ulama yang pernah mukim di mana, di Saudi Arabia. Kayaknya begitu. Nanti kalau ada salah mohon diralat sama Sahibul Bait. Yang ingin saya sampaikan ya ikhwan, ulama-ulama kita zaman dahulu kala mereka banyak belajar ke Arab. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun belajar ke Mekah. Dan masih banyak lagi. Kalau orang Madura ini, ulama-ulama Madura ini banyak sekali yang alumni Mekah. Banyak sekali. Saya pun alhamdulillah alumni Mekah. Nah, kalau kita melihat sanad silsilah keilmuan, orang-orang yang pernah belajar di Mekah
itu biasanya menjadi sosok yang kuat, yaitu dalam menerapkan syariat, akidah, dan akhlak sesuai dengan ajaran ulama-ulama salaf. Kecuali ada oknum-oknum tertentu. Pernah ke Saudi, pernah belajar di Saudi, cuman belajarnya bukan pada masyayikh, bukan di pesantren-pesantren, bukan di majelis-majelis ilmu, tapi belajarnya itu di tempat kuliah. Maka ada dua kemungkinan. Orang-orang yang belajar di tempat kuliah, universitas di Saudi sana, ada kalanya yang tetap menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Yang saya tahu ya, di antara orang-orang kita, ulama-ulama kita yang belajar di Saudi, belajarnya di universitasnya milik Wahabi, ya. Antara lain Habib Rizik Syihab. Habib Rizik itu walaupun belajar di universitas Wahabi, tapi beliau pulang tidak menjadi Wahabi, bahkan musuh Wahabi. Ada orang seperti beliau itu. Ada lagi yang saya tahu, Kiai Haji Idris bin Kiai Hamid Pasuruan. Itu belajar di universitas di Mekah atau di Saudi, itu juga universitasnya punya Wahabi, tapi pulang beliau tidak menjadi Wahabi. Luar biasa. Ini orang-orang yang kuat di dalam memegang akidah, syariah, dan akhlak sesuai dengan ajaran para ulama salaf ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada juga yang belajar di Saudi, pulang ini sebelum pulang kacau pikirannya, bikin disertasinya itu isinya mengkafirkan Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa? Ya lain Pak Said Agil Sirot. Itu yang sekarang jadi ketua PBNU, ya. Itu disertasinya sudah terkenal ya. Disertasinya ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Yaitu mengatakan bahwasanya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Ghazali yang kita kenal adalah ahli tasawuf, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Syekh Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yaitu ahli tasawuf dan lain sebagainya. Ini dalam disertasi yang ditulis oleh Pak Said ini dikatakan mereka ini akidahnya sesat. Jadi Imam Ghazali dikatakan akidahnya sesat, Syekh Junaid Al-Baghdadi dikatakan akidahnya sesat. Ini terpengaruh dengan ajaran Wahabi yang ada di universitas. Nah, namanya tidak kuat. Tidak, akidahnya tidak kuat. Tapi ulama-ulama yang lain, yang alumni Timur Tengah, yang menjadi seperti kita atau juga seperti almarhum Kiai Haji Muhammad tadi, itu banyak dan ribuan dan mayoritas seperti kita. Hanya beberapa oknum-oknum yang akhirnya keluar dari jalur-jalur yang diajarkan oleh para ulama salaf. Karena itu kita sedih kalau kemudian tiba-tiba ada, saya kalau bicara NU yang tadi, ada orang NU sekarang membuat gebrakan baru yang namanya Islam Nusantara. Ini ajarannya macam-macam, namanya Islam Nusantara. Katanya Islam Nusantara itu menurut mereka ya adalah Islam yang paling sempurna karena berbaur dengan budaya. Ya tadi itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tidak tahu kalau di sini ya, tapi kalau di Malang sekarang ini, yang namanya budaya, yang budayanya itu budaya syirik, itu sekarang dimarakkan. Apa budaya syirik? Budaya syirik seperti permainan
bantengan, permainan kuda lumping atau orang Jawa bilang jaranan. Yaitu permainan yang orang itu kalau sudah main maka dia akan kerasukan. Tahu ya? Di Madura ada enggak? Kerasukan, enggak sadar. Kadang makan kaca, kadang makan kelapa ya. Itu enggak sadar. Itu kalau orang Malang istilahnya mengatakan permainan jaranan, yaitu kuda lumping atau jaran kepang. Jaran kepang kata orang Malang. Dulu jaranan atau yang semisalnya permainan itu yang mendatangkan jin ini sudah punah. Sudah hampir punah. Tapi karena adanya istilah Islam Nusantara, akhirnya muncul di banyak daerah. Saya kapan hari ini jalan-jalan, naik mobil, tidak jauh dari rumah. Ada perlu, kemudian jalan-jalan, ada satu pegunungan, tidak jauh dari rumah saya, iseng saya. Saya bilang sama supir saya, naik ke atas, di sana lo dingin, enak udaranya, gitu ya. Waktu itu hari Ahad, saya pingin aja. Ternyata di tempat yang saya tuju ada lapangan besar, saya kira kosong. Saya kira kosong. Ternyata di situ kumpulan jaranan-jaranan dari berbagai daerah yang sedang festival. Mengadakan festival jaranan, yaitu dengan cara yang jadi itu. Tidak sadarkan diri, kerasukan, jin-jin yang merasuki mereka. Saya mengatakan, kok aneh ya. Singosari itu dikenal sebagai kota santri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya melihat di kecamatan, kantor kecamatan, bahwa satu kecamatan Singosari itu ada sekitar 30 pesantren terdaftar. Jadi walaupun satu kecamatan ada sekitar 30 pesantren terdaftar. Karena itu Singosari dinyatakan sebagai kota santri. Tapi akhir-akhir ini bukan sekedar santri yang ramai datang ke Singosari, ternyata jaranan-jaranan itu juga datang ke Singosari. Ini yang saya katakan merusak. Apa yang dirusak? Akidah dirusak. Ya, orang minta pertolongan pada jin untuk tidak sadarkan diri dalam permainannya. Itu kan tidak boleh hukumnya. Betul nggak? Tidak boleh hukumnya, betul? Tapi mereka tetap melakukan itu. Atas nama apa? Atas nama budaya. Atas nama apa? Budaya. Nah, kita beberapa saat yang lalu dikejutkan dengan permasalahan bangsa. Permasalahan bangsa yang tiba-tiba ada RUU HIP. Betul? Betul? Saya lihat di Madura juga banyak para ulama yang menolak RUU HIP. Apa itu RUU HIP? Yaitu rancangan undang-undang yang untuk berbicara atau mengubah terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Di antara apa yang dikatakan di dalam klausul-klausul RUU HIP itu dinyatakan bahwa Indonesia itu adalah berdasarkan ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau Pancasila model kita yang sudah lama namanya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi akan dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Maksudnya gimana? Ya jadi itu maksudnya. Kalian boleh beragama Islam di Indonesia ini. Kalian boleh beragama Kristen di Indonesia ini. Kalian boleh beragama Buddha, beragama Hindu. Tapi kebudayaan harus tetap diterapkan
Walaupun di dalam Islam kebetulan ada satu kebudayaan yang melanggar akidah, syariat, dan akhlak. Itu maunya mereka tetap harus dilakukan. Maka terjadilah yang namanya Islam Nusantara, ya, mengajarkan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi kita tetap beragama Islam, tapi kalau kita minta pertolongan kepada Nyai Roro Kidul, dipersilahkan. Kalau kita mengadakan ritual-ritual, sesajen-sesajen, itu dipersilahkan. Karena sesajen-sesajen sudah tidak dihukumi dosa oleh Islam Nusantara, tapi dihukumi sebagai produk budaya. Ini muskil ya ikhwan. Saya katakan muskil. Kalau pesantren sini tidak berpegang teguh dengan ajaran sesepuh dan memperbolehkan ajaran Islam Nusantara, padahal ya saya ini termasuk keturunan Madura, Pak. Orang Madura dulu, Pak. Aslinya orang Omben dulu nih. Keturunan Omben, tapi ya enggak bisa bahasa Madura saya. Sedikit-sedikit nih, sebab nih. Tapi saya ini warga Madura saya. Jadi Omben. Orang Madura itu kan ada budaya carok, betul ya? Enggi. Budaya carok itu ya tidak benar menurut Islam, betul ya? Kalau misalnya tidak ada pesantren seperti ini, tidak ada ulama-ulama yang luar biasa, maka bisa-bisa penampilan-penampilan adik-adik kita ini jadi bukan lagi sholawatan. Katanya, sholawatan itu kan bukan budaya setempat, bukan lokal, budaya Arab, Islam Arab ini. Ya, maka kita harus menggunakan budaya lokal, budaya Madura. Loh, kalau tari-tarian saja, tari-tarian caro ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya berkeyakinan ini bahwa caro itu adalah budaya Madura, akhirnya yang tampil di sini anak-anak kecil-kecil itu bahwa arek Madura, ya, bahwa celurit, akhirnya sabet-sabetan sampai mati di sini. Kira-kira gimana gitu? Melihatnya rusak dah? Rusak. Kenapa? Alasannya iya, kita kan Islam dengan dalil ketuhanan yang berkebudayaan. Maka boleh kita menghidupkan carok, bahkan carok dalam artian yang sesungguhnya walaupun cuma wisuda. Ini budaya namanya. Tentu orang yang berpikir demikian ini menjadi rusak. Betul ya? Betul nggak? Betul nggak? Tapi alhamdulillah ulama-ulama kita sudah banyak memberitahukan kepada kita, ada budaya yang perlu dilestarikan. Budaya apa itu? Misalnya budaya kita nyekar atau ziarah kubur orang tua dengan membeli bunga, kemudian kita taburkan bunga itu di makam pekuburan orang tua kita. Itu namanya budaya. Karena ini tidak melanggar syariat, maka boleh kita lestarikan. Kok bisa tidak melanggar syariat? Iya, ini sudah ada contoh dari Nabi. Orang yang nyekar ke kuburan dengan bunga sekar itu hakikatnya adalah melanjutkan sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi pernah suatu saat beliau jalan, kemudian beliau menemukan kuburan. Dalam riwayat 2 pekuburan. Ringkas cerita, beliau minta pelepah kurma, kemudian pelepah kurma itu ditancapkan pada kuburan tersebut sambil beliau mengatakan, mudah-mudahan selagi pelepah kurma ini masih hijau, masih segar,
mudah-mudahan yang ada di dalam kuburan ini diampuni oleh Allah, diringankan siksanya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama, khususnya ulama-ulama Nusantara zaman dahulu kala, menerjemahkan lain. Karena di Indonesia ini tidak ada korma, susah cari korma. Dan di Indonesia ini banyak bunga-bunga yang harum-harum, seperti bunga mawar, bunga melati, bunga semboja. Maka dicarilah bunga-bunga yang harum-harum itu, dikumpulkan, dijadikan gantinya pelepah kurma. Maka orang Indonesia, orang Nusantara, kalau sedang datang ke kuburan, ini kadang-kadang beli bunga terlebih dahulu untuk nyekar. Ini gantinya pelepah kurma. Nyekar bunga itu gantinya pelepah kurma. Ini budaya yang harus dilestarikan, karena tidak melanggar akidah, syariah, dan akhlak. Beda orang Wahabi. Orang Wahabi mengatakan, ini budaya kamu ini syirik, budaya kamu ini bid'ah. Itu orang Wahabi, ya biarin saja mereka. Kalau kita berdalil bahwa Nabi pun dulu menyekar di kuburan menggunakan pelepah kurma. Karena kalau kita menggunakan pelepah kurma, ya repot. Masa kita pesen dari Saudi? Ya, naik pesawatnya dengan pelepah kurma juga susah. Betul nggak? Maka praktis bukan pelepah kurmanya yang dimaksud, tapi potongan dari bagian pohon, entah itu daunnya, entah itu pelepahnya, entah itu bunganya, maka boleh dipergunakan untuk nyekar di makam pekuburan. Itu budaya yang harus dilestarikan. Adapun budaya yang harus ditolak, tiada lain adalah budaya syirik. Apa itu budaya syirik? Yaitu budaya yang akhirnya mendatangkan makhluk lain untuk membantu dirinya menjadi orang tidak sadar, atau kerasukan, jadi kesurupan atau kerasukan, seperti acara jaranan, kuda lumping, larung laut, sesajen ke Nyai Roro Kidul. Kadang-kadang kalau misalnya ada proyek besar, tiba-tiba menyembelih kerbau atau sapi, ya, menyembelih kerbau atau sapi, atau menyembelih banteng ya. Banteng apa sapi apa kerbau yang perlu disembelih? Banteng. Nah, bantengnya disembelih. Akhirnya diambil kepalanya, dibuang ke laut. Nah ini syirik, nggak boleh. Ini adalah kebiasaan atau tradisi budaya yang harus dikubur bersih-bersih, nggak boleh dihidupkan lagi. Itu mestinya demikian. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang ini susah. Apalagi kita berada pada dunia yang modern, milenial katanya orang sekarang. Anak-anak kita yang sudah tiap hari ini membawa handphone. Ya, generasi milenial adalah generasi yang identik dengan handphone, medsos, media sosial. Ya. Kalau dulu anak-anak desa itu banyak nggak tahu tentang ritual-ritual kesesatan yang tadi itu, banyak nggak tahu. Tapi sekarang untuk meniru ada cara untuk apa? Larung laut. Cara sesajen kepada Nyai Roro Kidul. Itu kalau kita klik di Google atau klik di YouTube, itu ada sederet video yang mengajarkan tata cara bersedekah kepada apa? Nyai Roro Kidul. Maka ajaran ini bisa merasuk kepada generasi muda. Kalau kita, usia kita paling tidak sekarang usia 50 tahun ke atas, insya Allah tidak mudah terpengaruh. Kenapa? Karena yang mengajari kita ini adalah orang tua kita, kiai-kiai kita, dan kita zaman tatkala kita ini dewasa,
Itu zamannya masih aman, zamannya masih tidak banyak dengan adanya media-media sosial. Tapi zaman sekarang berbeda. Media sosial hampir tiap hari ada di saku kita, di saku anak-anak kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka banyak orang tersesat hanya gara-gara merasa benar ikut medsos. Ada anak-anak kita yang mengaji di tempat ini, tiba-tiba begitu dewasa pindah ke Jakarta atau pindah ke Surabaya, salah pergaulan, tetap dia Islamnya bagus, tapi belajarnya ke situs-situs Wahabi. Pulang kita mengadakan tahlilan dikatakan bid'ah, itu ada. Ada juga anak-anak kita yang pulang dari sini atau boyong dari sini keluar pamitan, kemudian pergi ke suatu tempat, ternyata di sana ketemu komunitas Islam Nusantara yang senangnya membela kebudayaan. Akhirnya mereka dengan membabi buta akan mengadakan ritual-ritual yang kita mengatakan itu tidak layak, bahkan itu adalah dosa, bahkan itu adalah syirik. Tapi kadang-kadang anak-anak kita tanpa pengawasan dari kita tiba-tiba terjerumus ikut aliran-aliran liberalisme. Apa itu aliran liberalisme? Yaitu aliran yang tidak mau diikat oleh kaidah syariat, kaidah akidah, dan kaidah akhlak. Itulah yang dikatakan orang-orang liberal yang ini marak di kampus-kampus Indonesia, marak di kalangan warga NU, marak di kalangan tokoh-tokoh struktur NU. Banyak juga yang terlibat tentang masalah liberalisme. Kan itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita sudah dididik di tempat yang sangat mulia ini, tiba-tiba tanpa kontrol dari kita. Kita tidak pernah berdiskusi dengan mereka. Mereka tidak kita arahkan untuk terus bertemu dengan Pak Kiai atau Pak Ustadz di pesantren. Tiba-tiba tatkala mereka sudah keluar dari pesantren, menjadi bumerang bagi keluarga kita, bagi pesantren kita, dan juga bagi pendidikan kita. Maka tadi saya katakan di Malang itu ada sampai membela ritual sedekah atau sesajen untuk Nyai Roro Kidul mengatasnamakan NU Kabupaten Malang. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga sudah malam dan saya tadi sebenarnya kurang sehat, tapi alhamdulillah astasfid dars saya merasa jadi sehat tatkala duduk di tempat ini bertatap wajah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat, membawa berkah, dan mudah-mudahan akidah kita, akhlak kita, syariat kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT dalam bimbingan guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, sehingga benar-benar kita ini membawa ke hadapan Allah SWT tatkala kita sudah dipanggil nanti, akidah kita sahihah benar, syariat kita sahihah benar, akhlak kita yang sahihah, yang benar, yang lurus. Jadi kita benar-benar bahagia dalam menjalani kehidupan fid-dini wad dunya wal akhirah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingin rasanya berbicara lebih panjang lagi, tapi seperti kondisi saya kurang mendukung. Karena itu saya tutup sampai sekian saja. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, ada pembicaraan yang kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.